Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dalam channel saya. Saya Dian Hafiatul Ummah akan membahas mengenai perkembangan masa akhir anak-anak. Di sini kita akan membahas beberapa aspek dalam perkembangan masa akhir anak-anak. Masa akhir anak-anak di sini atau yang dikenal sebagai usia anak SD itu berlangsung kira-kira usia 6-12 tahun. Nah, di sini kita akan membahas mengenai aspek fisik, kognitif, emosi, sosial, intelijensi, kreativitas, dan bakat khusus pada masa perkembangan akhir anak-anak. Nah, yang pertama ada aspek fisik. Aspek fisik atau jasmani merupakan aspek yang paling awal berkembang dalam diri manusia. Perkembangan fisik pada masa akhir anak-anak meliputi pertumbuhan dan perkembangan otot, tulang, dan organ tubuh lainnya. Anak pada masa ini juga mulai mengalami perubahan dalam kemampuan motorik halus dan kasar, seperti kemampuan menulis, menggambar, dan berlari. Dan pada aspek fisik ini kita bisa melihat secara jelas perkembangannya. Mungkin suaranya lebih besar bagi laki-laki, atau bagi perempuan suaranya lebih kecil, dalam kata lain lebih cempreng. Nah, itu merupakan perkembangan fisik bagi anak perempuan dan laki-laki, perbedaannya. Yang ketiga ada aspek kognitif. Fungsi perkembangan kognitif pada anak ini adalah dapat membantu seorang anak lebih mudah berinteraksi dan bergaul. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Dan juga ada beberapa lagi pengaruh, yakni pendidikan. Jika seorang anak memiliki pendidikan yang berkualitas dari orang tua maupun dari guru di sekolah, maka kognitifnya pun akan semakin baik tinimbang anak yang berkebalikan dengannya. Maksudnya dengan anak yang belum bisa menempuh pendidikan yang baik. Selanjutnya ada aspek emosi, yakni pada masa akhir anak-anak mereka sudah mulai bisa mengendalikan emosi, memahami emosi orang lain, dan mengerti emosi sosial, serta bisa memahami kesadaran diri dan harga diri. Contohnya dalam hal memahami emosi orang lain, yakni ketika temannya itu tidak mempunyai pensil dan dia melihat itu dan dia juga memiliki pensil, maka anak itu akan terdorong untuk meminjamkan pensil agar temannya itu tidak sedih karena tidak mempunyai pensil. Seperti itu. Lalu ada aspek sosial, di mana pada tahapan ini anak memiliki minat terhadap aktivitas teman-temannya dan berkeinginan kuat untuk masuk dalam suatu kelompok pertemanan. Dapat dilihat pada fenomena saat ini bahwa anak-anak itu cenderung lebih mengikuti apa kata teman-temannya tinimbang apa kata orang tua ataupun guru. Ini membuktikan bahwa faktor pertemanan itu sangat mempengaruhi perkembangan sosial pada anak tersebut. Aspek intelijensi dan kreativitas. Intelek atau daya pikir seorang anak itu akan berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak. Dengan demikian, kemampuan berpikir dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya dengan baik. Perkembangan intelek ini ditunjukkan dalam perilaku seseorang, yaitu tindakan menolak dan memilih sesuatu. Itu terlihat pada ketika seorang anak itu diberikan pilihan, semisal diberikan pilihan makan atau main HP. Itu mereka akan ada kalanya memilih dan menolak, memilih makan dan menolak main HP karena mereka sedang makan. Itu
Contohnya seperti itu. Mereka menimbang apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka tidak butuhkan. Lalu selanjutnya ada aspek kreativitas. Aspek kreativitas ini bisa kita lihat secara telanjang kreativitas peserta didik, yakni ada yang kreatif dalam hal menggambar, kreatif dalam hal berbicara, dan kreatif dalam hal bermain. Jadi kreativitas anak itu tidak bisa disamaratakan, melainkan berbeda-beda tergantung pada minat anak tersebut. Dan yang terakhir ada aspek bakat khusus. Bakat di sini adalah sebuah talenta yang bersifat membangun kekuatan pribadi setiap anak untuk bisa terus berkembang pada masa yang akan datang. Dikatakan anak tersebut memiliki bakat tertentu ialah ketika ia merasa senang, merasa gembira pada apa yang mereka lakukan. Seperti ada seorang anak yang memiliki bakat menggambar. Meskipun gambarannya itu belum jelas atau bisa dikatakan jelek, tetapi ketika ia suka atau senang ketika dia menggambar, itu bisa dikatakan bakat. Dan bakat itu bisa dikembangkan seiring berjalannya waktu. Pada dasarnya, masa akhir anak-anak ini masih perlu bimbingan dari orang tua, yakni orang tua di rumah maupun di sekolah, agar mereka lebih terarah dalam membangun, dalam berkembang pada masa akhir anak-anak ini. Pembahasan kali ini saya cukupkan di sini, dan apabila ada kesalahan dalam penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.